Hyundai butuh gacuan baru untuk bermain di kelas medium SUV. Dan tanpa terding-aling-aling, mereka tiba-tiba membuka keran pemesanan dan meluncurkan ini, Hyundai New Tucson Hybrid. Wow, ini mobil yang desain-wise menarik teman-teman. Teknologi juga canggih, dan sederhananya ini tuh mobil yang gampang sayang. Tapi kira-kira seberapa layak mobil ini untuk dipertimbangkan ya? Hyundai memang serius sekali menggarap pasar Indonesia. Terbukti hampir seluruh lini model global mereka dibawa ke sini. Kali ini mereka menghadirkan kembali Tucson, dan SUV medium ini datang dalam versi generasi terbarunya. Meskipun harus diakui bahwa generasi keempat dari Tucson ini sudah diluncurkan sejak 2020 lalu. Dan kita sebenarnya cukup terlambat untuk menikmati model yang sekarang ini. Tapi bagaimanapun kehadiran Tucson di Indonesia itu menarik untuk disimak. Mobil ini jadi pilihan baru dan bikin pasar makin seru. Iya, kami syuting mobil ini jauh dari hari peluncurannya. Dan belum ada harga resmi dari Tucson ini. Tapi katanya Hyundai menjual mobil ini dengan harga estimasi 600 hingga 700 jutaan. Ya, kalau dilihat peta persaingannya, jelas Tucson ini hadir dengan harga menengah dan masih tergolong kompetitif. Di kelas ini, yang paling murah masih dipegang sama Wuling Almas, dan yang termahal masih dipegang Honda CR-V. Desain-wise, kalau kita bandingkan dengan Tucson generasi dulu yang sempat mengaspal di Indonesia, memang ngelihat Tucson generasi baru ini rasanya beda total, teman-teman. Apalagi memang kalau kita ngikutin sama desainnya Hyundai, memang kerasa modern banget dan berkarakter mobil-mobil mereka tuh. Kayak di mobil ini, ada banyak hint-hint desain khasnya Hyundai. Kayak dari depan fascianya ini tuh mirip banget kayak Hyundai Creta. Sementara dari samping, kelihatan banget ya, ini tuh garis bodinya Ioniq 5 series. Terus dari belakang sini nih, pilihan C mobil ini tuh agak mirip-mirip sama all new Kona Electric. Apalagi dengan model wheel arch molding yang agak ngotak gini, ini mobil tuh jadi karakter kuat banget kesannya. Sementara dari belakang, ini adalah bagian yang paling ikonik di Tucson, teman-teman. Ini tuh jadi bagian yang otentik dan mensyaratkan banget mobil yang tangguh, gagah, dan kami suka dengan hint detail dari desain mobil ini. Wow. Dan ya overall secara desain wise menurut kami mobil ini menarik, teman-teman. Ya nggak sih? Tucson generasi baru ini memang lebih besar dari generasi dulu yang sempat masuk Indonesia. Wheelbase-nya pun yang sekarang makin jenjang dan kelihatan gagah berkat penggunaan roda 235 profil 55 ring 19. Tapi sebenarnya kalau kita komparasi dengan banyak rival di kelas medium SUV ini, Tucson bukan jadi yang paling besar nih. Kalau urusan panjang sih masih menang X-Trail, lebar juga lebih gede MG HS. Sementara yang paling tinggi di kelas ini adalah Wuling Almas. Tucson jadi yang paling jenjang wheelbase-nya. Ya, ada banyak keuntungan dari wheelbase yang panjang. Selain lebih baik secara stabilitas saat berkendara, space di kabinnya pun jadi lebih lega. Tentu hal itu bikin mobil jadi akomodatif. Apalagi Tucson ini hadir dengan ruang bagasi yang fleksibel untuk diekspansi. Dan satu lagi, efek positif dari wheelbase yang jenjang adalah ini, teman-teman, kelegaan kabinnya. At least untuk saya yang punya tinggi 175 cm dan badan yang cukup ekstra kayak gini, duduk di belakang sini lega. Ya, karena mobil ini konfigurasinya hanya 5-seater gitu ya, jadi ruang kabin belakang itu bisa dimaksimalkan sekali. Dan bahkan untuk duduk bertiga pun bersama orang dewasa, contoh misalnya saya duduk ke tengah gitu ya. Nah, ini tuh masih posisi yang cukup ideal. Tunnelnya nggak terlalu tinggi, meskipun ya ini tuh seatbelt
penumpang tengah tuh hanya 2 titik gitu ya, tapi ya nggak ada masalah. Ya ini lega teman-teman, legroomnya tersisa banyak. Headroom harus diakui ini tuh agak rendah ke belakang. Dan kalau kabin yang sama dikonfigurasikan menjadi 7 penumpang atau 3 baris, ini tuh udah pasti penumpang belakang agak perlu berkompromi. Tapi beruntungnya karena Hyundai masih ngeplot mobil ini untuk 5-seater only gitu ya. Dan ya ini mobil yang lebih dari cukup teman-teman untuk perjalanan jarak jauh. Posisi duduknya nyaman, fasilitasnya juga lengkap. Ada AC, ada USB port, panoramic roof yang lega. Ya ini mobil yang cukup ideal untuk perjalanan bersama keluarga. Sebagai SUV yang menyasar pembeli di segmen menengah ke atas, tentu Tucson dihadirkan dengan fasilitas yang lengkap dan mewah. Panoramic sunroof menjadi standar di mobil ini. Belum lagi material jok, dashboard, hingga mayoritas part dari kabin mobil ini terlihat dan terasa berkelas. Kami juga suka dengan gestur Hyundai yang memberikan banyak ruang penyimpanan di SUV-nya ini. Rasanya bikin mobil seakan sangat mendukung untuk produktivitas harian. Belum lagi fitur hiburan di mobil ini juga lengkap dan berkualitas berkat penggunaan sistem audio dari Bose. Ini rasanya duduk di balik setir dari New Tucson, teman-teman. Wow, harus diakui ini adalah posisi yang menurut saya ini paling menarik. Walaupun dashboard mobil ini agak mirip-mirip ya dengan layout kebanyakan Hyundai kekinian, tapi ya nggak masalah, kita jadi familiar. Dan juga saya selalu suka dengan key visual yang dimainkan sama Hyundai untuk mobil-mobilnya. Penggunaan grafis-grafis yang minimalis, nggak norak teman-teman, dan nggak trying to be sophisticated gitu, nggak mencoba untuk menjadi mobil yang canggih, nggak. Mobil ini juga hadir dengan banyak ruang penyimpanan, sehingga ya kita kalau mau berjalan atau melakukan perjalanan jauh bersama keluarga, banyak tempat untuk nyimpan-nyimpan, dan fasilitas juga lengkap, wireless charging. Sama satu hal, gestur yang paling saya suka dengan Hyundai kekinian adalah ini, masih banyak tombol-tombol fisik yang membuat kita jadi intuitif teman-teman ketika menyetir. Dan itu tuh for safety reason, itu hal yang sangat baik. Jadi nggak hanya tombol-tombol gitu ya, dan animasi visual suara yang mereka mainkan, tapi juga banyak tombol-tombol fisik yang membuat kita benar-benar merasa terbantukan. Menarik banget, itu gestur yang bikin gampang sayang kepada mobil ini. Iya, mobil ini kayak not trying to be sophisticated, atau nggak mencoba menjadi yang super canggih gitu. Enggak, Hyundai rasanya ngeplot Tucson agar mudah untuk digunakan dan dipahami. Padahal di balik itu, mobil ini canggih kok. Fitur ADAS ala Hyundai Safety Sense tentu jadi standar di mobil ini. Dimana dengan fitur itu, mobil nggak hanya bisa terjaga dari tabrakan, tapi juga bisa diset untuk menyetir secara semi-otonom. Terus kami selalu suka dengan hal detail yang sangat diperhatikan. Nih lihat, animasi di tombol pengaturan AC-nya. Mantep banget. Belum lagi, tombol-tombol di mobil ini juga terasa solid saat disentuh atau dioperasikan. Wah, ini kap mesin yang berat banget dan gak dikasih hidrolis. Untuk mobil dengan harga yang lebih dari 500 miliar memang jadi hal yang cukup jadi concern bagi saya teman-teman. Anyway, ini adalah Hyundai New Tucson yang hybrid yang sekarang kita kencan pertama. Tapi sebenarnya Hyundai Motor Indonesia memasukkan mobil ini dalam beberapa tipe, tapi secara umum ada 2 varian mesin yang ditawarkan. Ada mesin bensin turbo hybrid seperti ini, 1000 cc, ada juga mesin bensin yang 2000 cc. Jadi kalau kita lihat plotnya Santa Fe itu juga sama, dihadirkan dengan versi yang hybrid dan juga versi yang masih internal combustion, tapi di sana diesel. Kalau ini mereka menghadirkan dengan versi bensinnya. Ini gestur yang menarik mengingat mesinnya canggih teman-teman. Apalagi Hyundai mengklaim dengan teknologi baru mereka di mobil ini membuat rasa berkendaranya jadi sangat halus dan sangat ramah untuk dipakai bersama keluarga. Tapi ngomongin soal rasa berkendara tentu itu bukan hal yang bisa kita nilai sekarang karena ya at least kita sekarang hanya bisa berkencan dan melihat bagaimana spesifikasinya. Tapi ini menarik teman-teman.
Di atas kertas, mesin bensin turbo hybrid 1600 cc Tucson ini bertenaga 235 PS dan torsi 367 Nm. Gede banget ya. Maklum kebantu motor listrik. Sementara yang mesin bensin 2000 cc-nya diklaim bertenaga 156 PS dan torsi 192 Nm. Yang menarik, Hyundai mengklaim Tucson ini dilengkapi dengan sistem e-motion drive, di mana turunan dari fitur itu tuh ada mode e-dynamic drive yang diklaim bisa bantu handling mobil lebih halus karena bisa mengurangi gejala understeer pas menikung. Selain itu, ada juga e-comfort drive, di mana saat mobil melewati jalan gak mulus atau melibas gundukan, sistem dapat mengatur agar mobil jadi tereduksi gerakannya. Tapi ya lagi-lagi, rasa berkendara yang diklaim halus itu baru bisa kita nilai nanti setelah mengujinya di jalan raya. Memang seru melihat pertarungan panas di kelas medium SUV ini. Hyundai sekarang punya jagoan baru, Tucson, untuk melawan CR-V, X-Trail, CX-5, HS, Almas, dan ya kalau beberapa dari mereka memilih untuk bermain agak-agak lebih menyesuaikan dengan kesukaan masyarakat Indonesia yang versi 7-seaternya ada, kalau Hyundai bermain lebih konservatif. Mereka memilih untuk mengikuti langkah yang dilakukan sama Nissan, Mazda, MG untuk memasukkan Tucson hanya dalam varian yang 5-seater. Tapi, gestur dan nilai yang ditawarkan oleh Hyundai Tucson ini menarik sekali. Mobil ini hadir dengan desain yang berkarakter, kepraktisan hingga penggunaan yang memudahkan, dan juga kecanggihan teknologi yang tinggi. Di sisi lain, harga jual dari mobil ini juga tergolong kompetitif untuk sekelas mobil yang didatangkan utuh dari luar negeri. Ya, harus diakui, nilai-nilai lebih dari mobil ini membuatnya menarik untuk dipertimbangkan. Apalagi buat kalian-kalian yang udah jatuh cinta pada tampilannya. Dan juga buat kalian terinfluence budaya pop Korea. Tentu Hyundai Tucson layak untuk masuk dalam daftar pertimbangan mobil kalian. Menurut kami demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah kalian punya pendapat yang sama tentang Hyundai Tucson ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkap tentang mobil ini di kanal Detik Auto, serta tonton film dari kami di kanal 20 Detik dan kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.